Jika penderitaan adalah bagian dari hidup, mengapa manusia tidak melawannya? Mengapa banyak yang justru belajar menerimanya, tanpa bertanya, mengapa? Sebuah pertanyaan yang sering diajukan Karl Marx, seorang filsuf dan pemikir ekonomi politik yang dikenal kritis terhadap tatanan sosial. Dalam pandangannya, agama adalah salah satu bagian dari struktur yang membentuk kesadaran manusia, tapi bukan sebagai jalan ilahi, melainkan sebagai mekanisme sosial yang punya dua sisi. Agama bisa memberi penghiburan, menenteramkan, dan menjanjikan kebahagiaan setelah penderitaan. Tapi bagi Marx, disitulah letak masalahnya. Ia menyebut agama sebagai opium masyarakat, sebuah penghibur rasa sakit, yang menenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Agama bisa membuat manusia belajar menerima kemiskinan, menerima penindasan, dan menerima ketidakadilan, karena percaya semua itu akan dibalas di kehidupan setelah mati. Marx tidak menyalahkan iman, yang ia soroti adalah sistem yang membuat penderitaan terasa wajar, sistem yang membuat ketidakadilan tak perlu dipertanyakan. Dan ketika agama dipakai untuk membenarkan sistem itu, ia bisa menjadi alat untuk menjaga ketertiban, alat untuk meredam protes, dan alat untuk membungkam suara-suara yang ingin mengubah nasib. Agama dalam konteks ini bukan lagi kekuatan pembebas, tapi kekuatan yang membuat orang pasrah. Marx percaya, perubahan sosial tidak lahir dari kepasrahan. Ia hanya bisa lahir dari kesadaran bahwa penderitaan bukan takdir, tapi hasil dari relasi kuasa yang timpang. Disinilah Marx percaya agama tidak bisa lagi menjadi pusat moralitas, karena moralitas sejati tak lahir dari rasa takut, tapi dari keberanian melihat kenyataan dan bertindak. Namun, bukan berarti agama tak punya nilai. Agama tetap bisa memberi makna, harapan, dan arah. Tapi ia tak boleh dimanfaatkan untuk membuat manusia diam. Ia harus membuka kesadaran, bukan menutupnya. Dalam konteks ini, ada satu ayat dalam kitab suci Al-Quran yang bisa dikutip. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam surat Ar-Rod ayat 11 yang menyiratkan bahwa perubahan bukanlah pemberian, tapi pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tak harus seperti ini. Kesadaran bahwa harapan bukan hanya milik langit, tapi juga hasil dari perjuangan di bumi. Jadi, sekarang, jika manusia punya kekuatan untuk berpikir dan memilih, mengapa kita memilih untuk tetap diam dan hidup dalam penderitaan? Tulis komentar kalian. Sekian, dan terima kasih.